Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-9. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari berkah dengan pepohonan atau batu-batuan dan semisalnya. Maksud bab ini adalah menjelaskan bahwa perbuatan itu termasuk syirik. Mencari berkah dari benda-benda adalah syirik. Di mana letak kesyirikannya? Ada dua. Yang pertama, meyakini sesuatu dapat menjadi sebab keberkahan yang tidak Allah tetapkan. Padahal yang maha mampu menetapkan sesuatu itu mengandung berkah hanya Allah. Sebagaimana Allah telah menetapkan masjid-masjid itu sebagai tempat yang penuh berkah, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Juga Allah telah menetapkan adanya waktu-waktu yang penuh berkah, seperti bulan Ramadan, bulan-bulan haram, terutama 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi, yang bisa menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah. Kalau seandainya orang mempercayai ada selain Allah yang bisa menentukan sesuatu itu mengandung berkah, maka itu betapa banyaknya orang yang mengada-ada di dalam agama. Dia bisa mengklaim ini mengandung berkah, ini air berkah, ini tanah berkah, padahal tidak ada dalilnya. Jadi pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita mengetahui sesuatu itu mengandung berkah? Dari dalil syar'i. Dari dalil syar'i. Contoh, dalil yang menyatakan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 solat di masjid yang lain. Itu menunjukkan keberkahan Masjidil Haram. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Sementara batu-batuan, pepohonan, kuburan-kuburan orang soleh, tidak ada dalil yang menunjukkan itu mengandung berkah. Maka meyakininya mengandung berkah adalah syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, karena hati mereka bergantung kepada benda-benda itu untuk mendapatkan berkah. Maka ini kesyirikan yang kedua. Ketika hati mereka bergantung kepada benda untuk meraih keberkahan. Padahal bergantung hati itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paling tidak dua sisi kesyirikannya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini sesuatu itu dapat memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syirik besar.
Kalau mereka meyakini sesuatu itu hanya sebab dan Allah yang memberikan berkah, maka syirik kecil. Lalu jemaah sekalian, bagaimana caranya kita mencari berkah agar tidak terjerumus syirik? Harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Contoh, Masjidil Haram tadi, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Ini 4 masjid yang memiliki keistimewaan, melebihi masjid yang lain. Dan seluruh masjid juga mengandung berkah, tapi kita nggak boleh meyakini ada satu masjid lebih daripada yang lain tanpa dalil. Contoh, masjid negeri kita. Semuanya sama, nggak ada bedanya. Jadi meskipun masjid di kompleks kita ini baru berdiri, itu nggak ada bedanya dengan masjid yang ada di Banten misalkan, mungkin di Cilegon dan sekitarnya ada masjid yang sudah 200 tahun lamanya, dari zaman Belanda. Itu sama saja, nggak ada bedanya. Atau masjidnya yang didirikan Sunan Ampel di Surabaya dengan masjid kita yang baru dibangun, sama, nggak ada bedanya. Sholat di situ 2 rakaat dan sholat di sini 2 rakaat, pahalanya sama. Makanya nggak boleh kita gulu berlebihan. Karena itu masjid bersejarah, kita mau melakukan perjalanan jauh untuk mengunjunginya. Itu termasuk gulu, berlebihan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan tempat itu kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi ini yang pertama, ada dalil. Apa contoh lain tempat yang penuh berkah ada dalilnya? Majelis ilmu. Ini tempat yang penuh berkah. Makanya jangan tidur. Jangan main HP. Jangan ngobrol. Supaya dapat berkah majelis ilmu. Apa keberkahan majelis ilmu? Di antaranya didoakan malaikat. Subhanallah. Ketika kita hadir di majelis ilmu, malaikat mendoakan kita. Dan menghamparkan sayapnya. Sejak kita keluar dari rumah. Sampai kembali. Dan meliputi kita di majelis ilmu. Jadi ke majelis ilmu itu bukan sekedar dapat ilmunya, tapi dapat berkahnya. Di antara berkahnya adalah didoakan malaikat. Maka jangan malas ke majelis ilmu. Meskipun ilmu itu mungkin sudah kita pelajari, sudah kita ulang-ulang, tidak masalah. Kalau kita belajar lagi, akan lebih kuat. Kita ingat kan? Hafalan kita lebih kuat lagi dong. Pemahaman kita lebih dalam. Ditambah lagi keberkahan-keberkahan majelis ilmu. Begitu pula termasuk keberkahan majelis ilmu, doa itu mustajab. Doa di majelis ilmu lebih mustajab. Itu ada dalilnya. Apalagi contoh lain, sesuatu yang mengandung berkah, air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung tujuan diminumnya. Ingin sehat, maka jadi sehat. Ingin cerdas, maka jadi cerdas. Itu keberkahan air Zam-Zam. Juga waktu-waktu yang diberkahi. Seperti hari Jumat, waktu mustajab untuk berdoa, terutama ba'da asar sampai maghrib. Atau bulan Ramadan, atau bulan-bulan haram, terutama 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Pahala dilipat gandakan. Itu keberkahannya. Ini syarat yang pertama. Ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Kalau tidak ada dalilnya, maka menjadi syirik.
Contoh orang mengatakan ada mata air di dekat kuburan wali, maka airnya menjadi penuh berkah. Orang pun pada berdatangan ke sana. Maka ini termasuk syirik. Atau batu-batuan dari kuburan para wali tersebut mereka bawa pulang untuk dijadikan berkah. Bahkan orang Syiah meyakini tanah di kuburan Al-Husain obat segala penyakit. Itu keyakinan orang Syiah. Ada lagi yang lebih dahsyat. Mereka meyakini menziarahi kubur Al-Husain lebih afdal daripada 9 kali naik haji. Makanya jumlah yang datang ke kuburan Al-Husain itu menyaingi jamaah haji. Sudah ada juga orang Indonesia sudah mulai ke sana. Maka ini adalah keyakinan syirik dan khurafat, tidak ada dalilnya. Atau meyakini ada benda-benda yang mengandung berkah, keris, cincin misalkan, tongkat, maka itu khurafat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Meyakininya mengandung berkah adalah syirik. Syarat yang kedua, cara mencari berkahnya juga harus sesuai dalil. Gimana caranya kita mencari berkah di Masjidil Haram? Dengan melakukan sholat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Bukan usap-usap dindingnya. Atau apalagi gunting kiswah Ka'bah. Ini bahaya, bisa berurusan dengan polisi. Pernah jamaah Indonesia di penjara gara-gara itu. Gak tahu sekarang udah dibebasin atau belum tuh. Lagi tawaf sudah siapin gunting. Mau gunting kiswah Ka'bah. Itu harganya mahal loh. Mungkin dia nggak sanggup bayar itu. Dan jemaah sekalian, para ulama mengatakan tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang dianjurkan untuk diusap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Jadi kalau kita mengusap-usap selain itu dengan niat ibadah, itu sudah bid'ah. Apalagi dengan niat cari berkah. Termasuk tubuh orang soleh. Kalau kita cium tangan orang soleh, itu untuk menghormati, bukan cari berkah. Sampai cium tangan bolak-balik, berulang-ulang, demi mencari berkah. Jadi cium tangan orang soleh itu boleh-boleh saja, untuk sekedar menghormati. Tapi bukan untuk mencari berkah. Itu tidak ada dalilnya. Orang soleh, ulama, orang yang penuh berkah. Gimana cari berkahnya? Pelajari ilmunya. Teladani akhlaknya. Bukan usap-usap tubuhnya. Apalagi ada yang ciuman loh. Cium di bibir sama ulama, subhanallah. Bukan ulama sebetulnya ya. Rebutan sisa minumnya. Bukan begitu cara mencari berkah dari para ulama. Tapi pelajari ilmunya, duduk di majelisnya untuk menuntut ilmu. Teladani akhlaknya. Begitu cara mencari berkah dari ulama. Ini yang kedua. Cara mencari berkahnya harus sesuai syariat. Syarat yang ketiga, kita yakin sesuatu yang mengandung berkah itu hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 syarat agar kita tidak terjerumus syirik dalam mencari berkah. Mari kita lihat dalil dalam bab ini
ada 2 dalil saja yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya. Maksudnya, apakah berhala-berhala itu bermanfaat bagimu? Dan ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Jadi maksud ayat ini, bukankah kamu sudah tahu Lata, Uzza dan Manat tidak bisa memberi manfaat kepadamu? Kenapa kamu masih menyembahnya? Menyembahlah hanya kepada Allah yang satu saja, karena kamu meyakini hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Jadi jemaah sekalian, ini diantara keunikan orang musyrik jahiliyah. Mereka menyembah berhala bukan karena meyakini berhala itu bisa menolong mereka, tidak. Mereka yakin yang maha mampu menolong mereka hanya Allah. Buktinya jemaah sekalian, kalau kondisi genting, maka mereka tidak lagi meminta kepada berhala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi, orang musyrik dahulu penyembah Lata, Uzza dan Manat, kalau kondisinya genting, mereka tidak lagi meminta kepada berhala. Karena mereka memang tahu berhala itu nggak bisa menolong mereka. Makanya orang musyrik meskipun sebagian mengaku muslim hari ini, terkadang lebih parah daripada orang musyrik dahulu. Karena dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu menolongnya. Dalam kondisi genting pun, dia masih meminta kepada selain Allah. Jadi ini makna ayat. Kalian sudah tahu, Lata, Uzza dan Manat gak bisa menolong kalian. Yang menolong kalian hanya Allah. Seharusnya kalian menyembah hanya kepada Allah. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, untuk apa mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat? Kalau mereka memang yakin, makhluk-makhluk itu gak bisa menolong mereka. Inilah pembahasan kita. Mereka sesungguhnya menyembah Lata, Uzza dan Manat untuk mencari berkah. Mereka anggap patung-patung ini adalah sebab keberkahan. Keberkahan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yakin patung itu yang memberikan berkah, tidak. Mereka tahu patung itu nggak bisa ngasih berkah. Tapi mereka yakin patung itu bisa menjadi sebab mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, meyakini adanya benda-benda yang bisa memberikan berkah atau menjadi sebab keberkahan, itu kesyirikan penyembah berhala. Jadi syirik mereka bukan saja menyembah berhala itu, tapi punya keyakinan berhala itu bisa menjadi sebab keberkahan. Kemudian lanjutan ayat, Allah mengajak mereka berfikir. Alakumuz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagimu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Maka itu pembagian yang tidak adil. Karena orang musyrik mengatakan anak malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Sementara mereka sendiri malu punya anak perempuan. Sesuatu yang memalukan mereka anggap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara kebodohan mereka. Mereka meyakini malaikat anak perempuan Allah. Itu keyakinan syirik. Dan ini mirip dengan orang Nasrani. Sebagian orang Nasrani meyakini pendeta itu suci, sehingga dia nggak boleh menikah. Maka dia nggak boleh punya anak.
Sementara mereka meyakini Allah punya anak. Berarti pendeta lebih mereka muliakan daripada Allah. Demikianlah, orang kalau sudah berbuat syirik, akalnya hilang. Nggak digunakan dengan baik. Dan di antara keindahan ajaran Islam, selalu sesuai akal sehat. Bisa kita uji. Ajaran Islam apapun, tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan akal sehat, pasti tidak sesuai ajaran Islam. Semua yang tidak sesuai ajaran Islam, pasti bertentangan dengan akal sehat. Tapi dengan syarat, akalnya benar-benar masih sehat. Kalau akalnya sudah error, yang benar dia lihat salah, yang salah dia lihat benar. Kemudian, kembali ke pembahasan ayat berikutnya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah patung-patung itu kecuali nama-nama yang kamu ada-adakan dan yang diada-adakan oleh orang tuamu. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Jamaah sekalian, di sini ada penjelasan sebab-sebab mengapa manusia terjerumus dalam syirik. Yang pertama, berbuat bid'ah dalam agama. Kata Allah, patung-patung itu cuma ajaran yang kamu buat-buat sendiri, kamu ada-adakan. Yang kedua, penyebab manusia terjerumus syirik karena ikut ajaran orang tua. Kamu dan orang tuamu yang membuat-buatnya. Mereka cuma ikut ajaran orang tua mereka. Makanya hati-hati, harus selektif menerima ajaran orang tua. Kalau sesuai syariat, ikuti. Kalau tidak, jangan diikuti. Kita akan tersesat. Jadi ini sebab orang musyrik dahulu tersesat. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Ini juga penjelasan mengapa mereka tersesat. Mengikuti persangkaan dan hawa nafsu, bukan ilmu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Kita masuk dalil yang kedua. Dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi. Nama beliau adalah Al-Harith bin Auf. Seorang sahabat yang masyhur, wafat tahun 68 Hijriah. Ketika itu beliau sudah berumur 85 tahun. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Satu tempat di dekat kota Makkah, disitulah pecah perang Hunain. Dan peristiwa ini setelah Fathu Makkah, ketika banyak orang masuk Islam. Sehingga beliau berkata, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran. Baru masuk Islam. Belum banyak belajar. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka berdiam diri di sekitarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan mereka gantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Maksudnya untuk mencari berkah. Agar senjata mereka menjadi senjata sakti. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Meyakini adanya benda-benda sakti itu keyakinan jahiliyah. Atau juga disebut benda pusaka, benda bertuah, benda berkhasiat, dan lain-lain. Itu semuanya khurafat. Tidak ada dalam kenyataan. Itu keyakinan jahiliyah. Yuqalu laha dhatu anwat.
sampai pohon itu dinamakan Zatu Anwat. Artinya pohon untuk menggantungkan senjata supaya senjatanya dapat berkah. Famararna bisidratin. Kami pun melewati pohon itu. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami dzatu anwat, pohon untuk mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata sebagaimana milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya beliau marah mendengar ucapan mereka. Innaha sunan. Itu adalah ajaran-ajaran, tradisi-tradisi orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil li Musa. Yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Tentang ucapan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mereka berkata, ij'al lana dzata anwatin, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung sesembahan sebagaimana patung-patung milik mereka. Lihat jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Berarti mencari berkah dari benda-benda adalah syirik. Karena minta ditetapkan pohon untuk mencari berkah disamakan oleh Nabi SAW dengan minta dibuatkan patung untuk disembah. Maka berarti mencari berkah dari benda-benda adalah syirik. Ini hadis yang jelas yang menegaskan kepada kita perbuatan itu merupakan syirik. Qala Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Di sini jemaah sekalian ada pelajaran penting. Di antara penyebab manusia tersesat adalah karena kebodohan. Bodoh gimana maksudnya? Nggak bisa baca tulis, nggak tahu matematika, fisika, kimia, nggak pandai ilmu bisnis. Bukan nggak pandai ilmu dunia, tapi bodoh terhadap ilmu agama. Meskipun dalam ilmu dunia dia cerdas, bahkan sudah kuliah selesai S1, S2, S3, tapi kalau dia bodoh dalam ilmu agama, dia akan tersesat. Dan termasuk orang yang Allah benci adalah orang yang mendalami ilmu dunia, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan ilmu agama. Kalau dia pelajari dua-duanya, bagus. Tapi kalau dia cuma pelajari ilmu dunia dan dia tidak belajar ilmu agama, dia termasuk orang yang Allah benci. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu akhirat. Kalau cerdas dua-duanya tentu bagus. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah begitu cerdas dalam ilmu dunia sampai sudah selesai S1, bahkan S2, S3, tapi cara wudhu yang benar kita belum paham, bahkan tauhid yang benar kita belum mengerti, maka na'udzubillah itu diantara orang yang paling Allah benci. Jadi hati-hati. Kebodohan penyebab manusia tersesat. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Arti hadis ini adalah adanya sebagian umat Islam yang suka tasyabbuh kepada orang musyrik. Pada akhirnya mereka terjerumus dalam syirik. Jadi ini sebab yang lain. Mengapa manusia terjerumus dalam syirik?
karena suka latah, suka ikut-ikutan kepada orang-orang kafir, silau melihat peradaban mereka. Pada akhirnya dia pun terjerumus dalam kekufuran. Oleh karenanya di hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam segala hal, termasuk dalam adat kebiasaan mereka. Apabila itu ciri khas mereka, seperti cara berpakaian mereka, jika itu ciri khas mereka, tidak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi dalam ritual ibadah mereka. Lebih parah lagi untuk kita ikut-ikutan padanya. Walhamdulillah jemaah sekalian, selesai pembahasan bab ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Apakah iblis itu juga akan mati nantinya? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan dia juga akan dibangkitkan di hari kiamat dan mendapatkan azab. Dan iblis sendiri berdoa kepada Allah, An-nudhirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Dan Allah mengabulkannya. Makanya kata para ulama, iblis saja dikabulkan doanya, apalagi orang beriman. Maka jangan pernah berputus asa berdoa. Jadi kematiannya sampai hari kiamat. Dia merasakan dahsyatnya hari kiamat. Dia mati, lalu dia dibangkitkan lagi, sama dengan manusia dan jin seluruhnya. Insya Allah awal tahun ada agenda bersama keluarga besar, dan mereka berpemahaman jangan pakai hijau di pantai, bahaya. Apakah ana tidak pakai baju hijau, tapi bukan karena takut, melainkan malas ribet karena ana paling mudah dan sendiri. Apa tidak mengapa dan tidak syirik? Kalau sengaja tidak pakai baju hijau karena meyakini itu bahaya, maka syirik. Ini sama dengan pembahasan kita pada bab ini dan dua bab sebelumnya. Masuk pada syirik sebab. Meyakini pakai baju hijau adalah sebab tertimpa bahaya. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maka itu adalah syirik. Bahkan syiriknya bertambah lagi. Karena takut sama setan. Setannya perempuan lagi kan? Siapa namanya? Namanya siapa? Bukan, nama aslinya. Kan sudah pernah saya bahas tuh nama aslinya. Masa lupa? Siapa nama aslinya? Syaitanah. Setan perempuan. Harusnya dia yang takut sama kita, bukan kita takut sama dia. Dia nggak punya kekuatan yang melebihi kita kok, sama aja. Apalagi kita laki-laki, dia perempuan misalkan. Bodoh kalau kita takut sama dia. Itu juga rasa takut yang syirik. Karena rasa takut itu didasari oleh keyakinan bahwa dia punya kekuatan yang hebat
dia maha kuasa. Jadi dua syiriknya itu. Nah, seharusnya ketika orang takut pakai baju hijau ke situ, kita pakai baju hijau. Untuk mengajari mereka, keyakinan itu salah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya dinikahi bulan Syawal. Untuk membantah keyakinan orang di masa itu, kalau nikah bulan Syawal, nanti dapat sial. Nah, ini juga sunnah. Kalau di negeri kita, bulan Muharram, mereka anggap bulan sial untuk menikah. Iya kan? Maka dianjurkan kita menikah di bulan Muharram. Masalahnya bulan Muharram masih lama. Jadi begitu. Harusnya kita menyelisihi mereka. Dan bahkan harusnya kita nggak ikut-ikutan pergi ke sana. Bersama dengan orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan syirik. Jangan kita bergabung bersama mereka. Apalagi di tempat yang mereka praktekkan kesyirikan itu. Nggak boleh kita datang ke situ. Ini bukan acara yang patut kita ikuti. Jangan diikuti. Kalau masih ada keyakinan seperti itu. Kecuali kita ke sana untuk satu tujuan. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pakai baju hijau saja ke sana. Pagi-pagi baca zikir pagi petang. Insya Allah dia tidak akan bisa membahayakan kita. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apakah membaca Al-Quran mengandung keberkahan? Tentu saja. Al-Quran adalah ucapan yang paling berkah. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh keberkahan Al-Quran? Satu huruf, pahalanya 10. Dan itu masih bisa Allah lipat gandakan sesuai kehendak Allah. Berarti baca alif lam mim saja sudah dapat 30 pahala. Alif lam mim dapat 30. Itu contoh keberkahannya. Begitu pula keberkahan-keberkahan yang lain dijauhi oleh setan. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, setan menjauh dari kita. Setan takut sama kita. Jadi jangan kita yang takut sama setan. Harusnya setan yang takut kepada kita. Al-Quran juga obat. Ini termasuk keberkahan Al-Quran. Obat segala penyakit. Penyakit apapun itu. Kita gunakan Al-Quran untuk pengobatan. Di antaranya dengan ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Keberkahan Al-Quran yang paling besar adalah darinya kita dapat hidayah. Kita dapat petunjuk hidup kita. Itu keberkahan yang paling besar. Menyimpan peninggalan dari kakek sebuah keris. Keris tersebut hanya disimpan. Terkadang benda tersebut menghilang. Apakah benda tersebut ada setannya? Sebaiknya diapakan? Benda kerisnya. Ya, itu permainan setan. Supaya kita anggap itu benda sakti. Jadi sengaja dihilangkan, lalu dimunculkan. Bahkan dibuat seperti terbang, padahal dia yang megangin. Kan dia nggak kelihatan. Jadi kita lihat benda itu seperti terbang. Itu semua cuma permainan setan. Jadi bagaimana dengan benda itu? Apakah disimpan atau dimusnahkan? Kalau bisa dialih fungsikan dan bermanfaat, dan tidak dikhawatirkan orang menganggap ini benda keramat, cuma dianggap benda biasa, tidak apa-apa. Contoh, dipakai mengiris tomat dan bawang. Jadi taruh aja di dapur gitu. Fungsikan seperti pisau dapur yang lain. Mungkin perlu dimodif sedikit supaya tajam pinggirannya. Agak susah juga ya buat mengiris. Yang tajam ujungnya kan. Tapi mungkin dibutuhkan. Tapi kalau nggak bisa dialih fungsikan dan dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada syirik, maka sebaiknya dimusnahkan, dihilangkan. Karena kita bukan hanya mengkhawatirkan diri kita, tapi juga anak keturunan kita.
Apakah boleh menguburkan orang soleh karena membawa berkah orang soleh tersebut di kuburan, di pekarangan rumah, atau di halaman rumah, meyakini bahwa orang soleh tersebut akan mendatangkan keberkahan. Termasuk syirik. Dan tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada dalilnya, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum dikuburkan di pekuburan umum. Dikuburkan di pekuburan Baqi dan syuhada Uhud. Nggak ada seorang sahabat pun yang dikuburkan di rumah. Kecuali Abu Bakar dan Umar di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan rumah mereka. Cuma karena mereka spesial, betul-betul spesial, sehingga mereka dikuburkan di rumah Aisyah, di dekat Abu Bakar dan di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, nggak ada seorang sahabat pun yang dikubur di rumah. Tidak pula di masjid. Semua dikubur, kalau nggak di pekuburan Baqi, pekuburan syuhada Uhud, khusus yang mati syahid di perang Uhud. Jadi itu keyakinan tanpa dalil, maka itu termasuk syirik. Meyakini sesuatu sebagai sebab keberkahan, padahal tidak mengandung berkah. Dan juga itu bisa jadi zolim kepada ahli waris. Berarti bagian warisannya berkurang dong. Dengan adanya kuburan. Ditambah lagi, kalau dia perlu uang mau jual, susah jualnya. Karena ada kuburan. Kuburan di samping tanah itu saja, banyak orang takut belinya. Padahal nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau ada antum dengar dijual tanah murah karena dekat kuburan, beli saja. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Jadi cuma itu kenyataannya, kalau tanah dekat kuburan dijual, susah dijualnya, atau jadinya murah, sehingga itu dikhawatirkan zolim kepada ahli waris. Dan yang paling berbahaya lagi, apabila orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, setelah itu dia minta dirinya dikubur di tanah wakaf itu, atau tanah masjid. Itu seperti orang yang memberikan sesuatu dan dia minta kembali. Kan itu sudah bukan milik dia. Wakaf itu berarti sudah menjadi milik seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.